Pada zaman yang gonjang-ganjing ini, kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam peristiwa yang sesungguhnya kita kebingungan siapa sebenarnya yang harus kita jadikan sebagai panutan. Apalagi di dalam rumah kita ada anak-anak kita, ada cucu-cucu kita yang seharusnya mereka sudah menemukan siapa sebenarnya panutan mereka, siapa sebenarnya yang harus diidolakan oleh mereka. Maka oleh karena itu Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, kata Nabi. Seseorang itu akan dikumpulkan kelak di hari kiamat oleh Allah Ta'ala bersama orang-orang yang ia cintai. Maka karena demikian, maka sebenarnya kita sebagai orang mukmin yang diberi akal dan pikiran oleh Allah harus bisa memilah dan memilih siapa sebenarnya yang harus kita idolakan. Apakah yang harus kita idolakan adalah ulama? Apakah yang harus kita idolakan adalah artis? Apakah yang harus kita idolakan adalah artis pop dan lain sebagainya? Tentunya bagi kita orang mukmin yang berpikir jernih, yang harus kita idolakan adalah para ulama. Karena apa? Ulama adalah pewaris para nabi. Demikian pula kadang kita kebingungan, ulama seperti apa yang harus kita idolakan? Ulama seperti apa yang harus kita cintai? Tentunya dalam versi umum semua ulama, dalam versi umum. Tetapi di lingkungan kita, di lingkungan kehidupan kita, tentunya kita juga harus memilah dan memilih ulama-ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah diwanti-wanti oleh Nabi 14 abad yang silam dulu, sudah 1400 tahun lebih Rasulullah sudah bersabda. Kata Nabi, saya di zaman ala ummati, bakal datang suatu masa kepada umatku yang di masa itu yafirruna minal ulama. Penduduk bumi ini sudah kebanyakan sudah lari dari para ulama. Kebanyakan sudah tidak mencintai para habaib. Sementara para habib syarifah adalah keturunan darah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara para ulama adalah ahli warisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keilmuan. Kalau ada habaib syarifah alim, maka mereka punya dua jalur warisan Nabi. Pertama, jarisan sisian darah dari Rasulullah. Dari siapa? Rasulullah. Kepada Sayyidatina Fatimah, putrinya yang dikawinkan oleh Rasulullah dengan perintah Allah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, lahirlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lahirlah para habaib sampai hari kiamat. Maka para habaib dan para ulama adalah paku di bumi ini. Maka seyogyanya kita sebagai orang umum, sebagai orang biasa-biasa saja, tentunya mengidolakan mereka sungguh tidak salah dan tidak keliru. Mengidolakan mereka adalah perintah dari Allah. Agar apa? Agar kelak kita nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama mereka, walaupun kita bukan dari golongan mereka. Kata Imam Syafi'i, ahibbus sholihina wa lastu minhum. Aku cinta, aku rindu, aku senang kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang taat kepada Allah, walaupun aku sendiri, kata Imam Syafi'i, bukan golongan daripada mereka. Imam Syafi'i yang kita tahu imam madhab, yang mayoritas penduduk Indonesia bermadhab kepada Imam Syafi'i, yang adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, dijuluki ulama terkemuka, bahkan keilmuannya diakui oleh dunia. Beliau mengajarkan kita dengan makalahnya, wahibbus sholihina wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang saleh, aku cinta kepada orang-orang baik, wa lastu minhum, walaupun aku bukan dari golongan mereka. Artinya ini sebenarnya adalah singgungan untuk kita.
Bahwa Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i berkata demikian, bagaimana dengan kita? Yang sholat kadang banyak bolongnya, yang ibadah kadang banyak salahnya. Kenapa kita harus cinta kepada mereka? Karena di akhir zaman ini kata Nabi akan datang suatu masa yang mereka lari dari para ulama, lari daripada orang-orang soleh. Maka ketika kita jauh dari para ulama, tidak mendengarkan fatwa-fatwa ulama yang baik, maka apa balak dan malapetaka yang Allah timpakan kepada manusia seperti ini? Ada 3 bahaya yang luar biasa. Pertama kata Nabi, yarfa'allahu ta'ala min kasbihim, Allah Ta'ala angkat, yarfa'allahu barakatan min kasbihim, Allah Ta'ala angkat keberkahan ekonomi kita. Kita sudah bekerja mati-matian, sudah cari demikian dan serupa, sudah capek, namun barokah tidak ada. Kalau barokah sudah tidak ada di dalam rezeki kita, banyak akan terasa sedikit, sedikit akan selalu kurang terus. Kenapa? Tidak ada barokah di dalamnya. Harta boleh banyak, kaya ya, jabatan tinggi luar biasa, tapi harta, jabatan, kekayaan, ekonominya, asetnya tidak bisa dibawa untuk bekal hidup di akhirat kelak. Tetapi harta yang barokah, harta yang penuh dengan kebaikan, oke, dia biasa-biasa saja kekayaannya, hartanya biasa-biasa saja, jabatannya biasa-biasa saja, tapi harta dan kekayaan serta jabatan yang biasa-biasa saja dapat mengundang keberkahan-keberkahan yang lain, sehingga dia, keluarganya, anak-anaknya bisa mengikuti jalur-jalur yang baik, insya Allah. Yang kedua, jika kita di akhir zaman ini menjauh dari para ulama, dari orang-orang saleh, yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, Allah Ta'ala kuasakan kepada kita raja-raja yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, yang seenaknya perut mereka, tidak memikirkan urusan rakyatnya, tidak memikirkan keadaan rakyatnya. Alhamdulillah dari kayaknya kita sudah sampai pada zaman demikian. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang ini lebih besar daripada yang dua ini. Apa itu? Kalau mati, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah kita jauh dari para ulama, tentunya perbuatan kita banyak fasiknya daripada baiknya. Perbuatan kita banyak salahnya daripada benarnya, banyak tidak mengikuti Al-Qur'annya daripada mengikutinya. Akhirnya Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sementara sekarang tanda-tanda itu sudah ada. Ulama banyak wafat. Kalau ulama sudah banyak wafat, pertanda itu adalah tanda-tanda kecil daripada kiamat. Maka oleh Nabi, carilah ilmu itu, kata Nabi. Hei anak-anak muda, semangat cari ilmu. Hei orang-orang yang tua, ayo kalau ada majelis taklim, kajian-kajian yang baik ikuti. Cari ilmu dari para ulama sebelum Allah Ta'ala mengangkat ilmu-ilmu dan pengetahuan tersebut. Bagaimana caranya Allah menghilangkan dan mengangkat ilmu itu? Yaitu bijihadil ulama, dengan wafatnya para ulama, dengan wafatnya para habaib, dengan wafatnya orang-orang soleh di masyarakat mereka. Terkadang kita kan tidak sadar, ketika ada orang alim di masyarakat kita, ada ulama di masyarakat kita, ada orang soleh di masyarakat kita, seolah-olah kita lebih baik, lebih hebat, sehingga sepercik pun kita tidak mengambil kebaikan daripada mutiara yang sudah Allah tampakkan di masyarakat kita. Dan itu kenyataan real, itu kenyataan di masyarakat kita. Maka oleh karena itulah, dengan pertemuan kita kali ini, mari kita tanamkan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang Allah perintahkan untuk dicintai, ulama, habaib, orang-orang soleh, orang-orang baik, orang yang membawa kedamaian di masyarakat kita, orang-orang yang mendidik anak-anak kita agar mereka kenal kepada Allahnya, kenal kepada Rasulullahnya, berpegang teguh pada Al-Quran, kitab Allah yang Allah perintahkan untuk dipegang sampai mati,
dan mengenalkan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kita berdoa semoga dengan barokah pertemuan kita, doa-doa yang kita baca, almarhumah dari tuan rumah ini yang alhamdulillah sudah lengkap sudah. Tadi baca Fatihah, baca Yasin, baca salawat, bahkan salat berjamaah di rumah. Ini termasuk kebiasaan yang luar biasa. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala bermanfaat dunia akhirat, sehingga karena walaupun kita tidak bukan orang baik, mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang baik dan diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk selalu cinta kepada orang-orang yang baik dan mati dalam keadaan baik-baik. Husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.